Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menghadiri pertemuan strategis antara Indomaret Group dan Pemkab Batang di pendopo kantor Bupati, Jumat, 25 Juli 2025. Kehadiran Mendak menjadi angin segar bagi pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, yang mulai dilirik untuk menembus pasar ekspor. Dalam sambutannya, Budi menyoroti paradigma lama soal keberadaan retail modern yang sempat dianggap mengancam toko tradisional. Kemendak disebut telah menggulirkan skema kemitraan lewat Indogrosir, pelatihan manajemen, hingga digitalisasi agar toko kecil bisa bersaing di era omnichannel. Mendak juga mengangkat potensi waralaba sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin membuka usaha namun bingung memulainya. Tak hanya itu, Budi mengungkap ketertarikannya pada potensi ekonomi Batang yang dinilai besar. Ia meminta Pemkab mengidentifikasi 5 UMKM unggulan yang siap diekspor. Untuk mendukung regenerasi pelaku usaha, Budi membuka peluang magang di kantor perwakilan dagang luar negeri bagi mahasiswa dan wirausaha muda. Selain membuka pasar melalui kerja sama bilateral seperti Indonesia-Jepang, IJEPA, dan Indonesia-Kanada, Budi juga mengingatkan pentingnya mengisi pasar domestik dengan produk lokal. Rak-rak retail modern menurutnya harus diisi produk UMKM dengan kualitas bersaing. Kita menyaksikan dari penandatanganan MOU pola kemitraan antara retail modern dengan para UMKM yang tadi dipimpin oleh Bapak Bupati Batang. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menggerakkan ekonomi terutama di daerah. Kita banyak potensi seperti produk-produk dari UMKM, produknya bagus. Nah, produk-produk ini kita kembangkan saja, kita standarisasi supaya bisa masuk ke retail modern, ya, kalau sudah masuk ke retail modern, ya, karena itu regulasi dan ada persyaratan berarti memang sudah bagus. Nah, nanti perlu kita tingkatkan supaya mereka bisa ekspor. Kita ingin di desa-desa, makanya kita ada namanya program desa-desa ekspor. Tujuannya adalah supaya produk-produk UMKM ya, yang selama ini belum masuk ke pasar ekspor, mereka menjadi bisa masuk. Kita ajarin, kita siapkan program namanya business matching. Kemudian kita kurasi produknya, kalau kurang bagus kita ajari termasuk packagingnya semua. Ya, jadi barang UMKM itu sudah ada semua, di daerah sudah banyak. Jadi kita nggak usah pusing cari barang-barang baru. Yang penting dia siap ekspor, artinya produknya potensi ekspor. Tinggal kita kemas saja, kita kemas, kita ajari terus produksinya supaya benar dan sebagainya. Nah itu tujuan kita seperti itu. Tapi kita awali dulu ya di pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri itu bagaimana UMKM tadi bisa mengisi di pasar-pasar yang sudah ada di dalam negeri. Jangan sampai produk-produk dari luar mana masuk. Makanya kita kerjasama dengan retail modern untuk mengembangkan UMKM yang mempunyai produk-produk yang bagus, dan hari ini ada pembuatan. Terima kasih Pak Bupati karena programnya berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ini terus, mudah-mudahan nanti retail modern itu isinya produk lokal semua. Jadi kita harus memberdayakan UMKM. Saya kira gitu ya. Pak, untuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan produk UMKM naik kelas, Pak. Ya, jadi tadi saya bilang kita ajari kan misalnya untuk ekspor itu packagingnya itu kita ajari. Kita ada namanya klinik desain, itu gratis Pak. Ya ada di Jakarta kebetulan. Terus kita juga punya beberapa ekspor center. Nah itu bisa mengajari para UMKM kita konsultasi ini supaya bagus bagaimana. Ya dari sisi produknya, kualitasnya, termasuk packagingnya tadi. Jadi yang bisa ekspor itu sudah memenuhi syarat tersebut kita yang menjadi. Ya. Untuk produk-produk UMKM sendiri Pak sudah bisa diekspor Pak? Tadi yang program bisnis matching kan malah transaksinya sudah 87,6 juta ini. Sudah hampir 1,3 triliun. Itu UMKM semua. Tujuan ekspor sendiri kemana Pak itu? Selama ini banyak kan ke negara Asia, ya, terus ke Jepang, ke Arab Saudi juga banyak. Program yang ikut program bisnis matching ya, itu rata-rata di situ. Ya nanti kita kembangkan lagi ke daerah-daerah lain, karena kita mempunyai perwakilan di 33 negara. Mereka itu yang akan mencari pembayaran. Oke ya. Terakhir Pak, untuk mensupport dari pelaku UMKM sendiri Pak. Untuk mensupport pemerintahan dari pemerintah pusat ke pelaku produk UMKM Pak. Ya dengan cara seperti ini.
pola kemitraan misalnya, pola kemitraan ini kan kalau nggak ada itu kan mungkin UMKM-nya tidak ada juga bisa. Kita dampingi, kita kolaborasi supaya